Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelisa Febri Andini, NIM 2503010008 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan esai untuk soal UAS dari MK Pengantar Pendidikan. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan. Analisislah secara kritis pandangan tersebut dengan membandingkannya dengan konsep pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Dalam jawaban ini, saya akan menjelaskan implikasi kedua pandangan tersebut terhadap praktik pendidikan di sekolah. Transfer of learning salah satu istilah yang mengacu kepada proses penyaluran ilmu pengetahuan yang terjadi di dalam ruangan kelas yang terjadi antara guru dan siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran, konektivitas antara siswa dan guru sangatlah penting. Hal itu dikarenakan efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh hal tersebut. Menurut L.D. Crow and A. Crow, transfer belajar adalah pemindahan kebiasaan berpikir, perasaan atau pekerjaan, ilmu pengetahuan atau keterampilan dari suatu keadaan ke keadaan belajar yang lain. Sedangkan pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya adalah usaha manusia dalam proses pembentukan manusia seutuhnya mencakup kemampuan mental, fikir, dan kepribadian sebagai bekal manusia untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup. Pendidikan adalah karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insani tertentu. Sebagai proses penilaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, dan karakter manusia, pendidikan adalah lembaga atau usaha pembangunan watak bangsa yang mencakup ruang lingkup kemampuan mental, fikir, dan kepribadian manusia. Implikasinya, guru juga harus menjadi model perilaku. Tidak hanya mengajarkan materi, tetapi pendidikan mental dan kepribadian diajarkan melalui interaksi langsung atau interaksi harian, empati, dan tata cara guru menyelesaikan masalah. Sedangkan implikasi pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya adalah guru menjadi fasilitator yang harus menyajikan materi yang sesuai dengan situasi dunia maya, dengan kesamaan yang tinggi situasi dan apa yang dipelajari di kelas dengan tantangan di masyarakat, maka semakin mudah bagi siswa untuk mentransfer pengetahuannya ke kehidupan sehari-hari. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu tentang tujuan pendidikan nasional tidak selalu selaras dengan praktik pendidikan di lapangan. Analisis faktor-faktor struktural dan kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan realitas pendidikan di Indonesia, serta berikan contoh konkret. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim, Okomu, Nakajo, Alex, dan Isoke 2008 dan Lasfitri 2013 mengungkapkan bahwa kesempatan bersekolah untuk anak kota lebih tinggi daripada anak desa. Kedua, kurangnya fasilitas sekolah. Banyak sekolah yang kondisi gedungnya rusak dan media pembelajarannya juga kurang. Bahkan ada sekolah yang tidak punya bangunan sendiri. Contohnya di Desa Bukit Subur, Kecamatan Tabir Hilir. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai ini menyebabkan tingkat keikutsertaan anak-anak dalam memperoleh pendidikan menjadi rendah. Selanjutnya, ada dari faktor kultural yang mengenai tentang perspektif terhadap pendidikan, mengungkapkan bahwa pemahaman orang tua yang kurang tentang pentingnya pendidikan anak akan mempengaruhi tingkat pendidikannya. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan pendidikan hingga mendapatkan gelar sarjana yang kurang lebih 16 tahun menyebabkan biaya yang dibutuhkan juga cukup besar. Masyarakat menganggap jika pendidikan hanya memberikan pengetahuan dasar seperti baca, tulis, dan hitung saja. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari seperti kendala ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi keluarga yang rendah sering menjadi penghambat bagi anak-anak di daerah terpencil untuk melanjutkan pendidikan. Banyak anak yang terpaksa bekerja untuk membantu keluarga mereka sehingga tidak dapat fokus pada pendidikan. Ada juga contoh konkret mengenai kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas. Banyak guru yang enggan mengajar di daerah terpencil karena keterbatasan fasilitas dan insentif yang kurang menarik. Menurut penelitian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset, serta Teknologi Distribusi, guru masih terpusat di perkotaan sehingga daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas. Ada juga
Contoh konkret dari faktor kultural yaitu prioritas gender dalam pendidikan. Di beberapa komunitas, pedesaan, atau masyarakat dengan pandangan tradisional, orang tua mungkin tidak memberikan dukungan penuh terhadap pendidikan anak perempuan, lebih mengutamakan peran domestik atau pernikahan dini dibandingkan dengan anak laki-laki. Ada juga ketidakmerataan fasilitas antara desa dan kota. Sekolah di daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas dasar seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi yang memadai dibandingkan dengan sekolah di perkotaan yang memiliki fasilitas lengkap. Selanjutnya soal nomor 3. Pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial. Analisis hubungan antara pendidikan dan perubahan sosial, khususnya bagaimana pendidikan dapat berperan sebagai A. agen perubahan sosial, dan B. alat reproduksi sosial. Gunakan contoh dalam konteks masyarakat Indonesia. Peran pendidikan dalam perubahan sosial. Pendidikan dalam perubahan sosial dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan analisis kritis yang berperan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Pendidikan akan memberikan nilai-nilai tertentu kepada manusia, terutama dalam membuka pikirannya, menerima hal-hal baru, maupun cara berpikir secara ilmiah. Selanjutnya ada mendorong sikap menghargai hasil karya seseorang. Nah, sikap positif masyarakat terhadap berbagai hasil karya anggota masyarakatnya merupakan indikasi bahwa masyarakat tersebut ingin maju lewat hasil karya baru warganya yang diharapkan dapat membawa perubahan dan kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Perubahan pendidikan dalam perubahan sosial juga bisa menjadi sistem pelapisan masyarakat yang terbuka, merupakan sistem yang memberikan peluang atau kesempatan kepada setiap warga masyarakat untuk mengalami mobilitas sosial vertikal secara luas, di mana setiap warga masyarakat memiliki kesempatan untuk meraih prestasi dan memiliki kedudukan atau status sosial yang lebih tinggi. Yang terakhir ada orientasi ke masa depan. Masyarakat yang mampu berpikir ke arah masa depan memiliki visi, misi, dan tujuan hidup yang jelas akan terdorong untuk mewujudkan cita-cita masa depannya. Masyarakat mampu tumbuh sebagai masyarakat yang dinamis, aktif, dan kreatif, yaitu masyarakat yang selalu berusaha menghasilkan penemuan-penemuan baru yang diharapkan mampu untuk merubah kehidupan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat baru yang dicita-citakan. Selanjutnya, sekolah sebagai proses reproduksi sosial. Berjum berpendapat bahwa sistem pendidikan sekolah merupakan arena reproduksi sosial. Sekolah sebagai tempat penanaman nilai-nilai secara aktif berperan dalam pelestarian kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, sekolah swasta menjadi arena reproduksi sosial nilai-nilai kelas menengah atas. Mereka berperan dalam meneruskan nilai-nilai serta ideologi yang dianggap sesuai dengan kelas menengah atas. Dibandingkan dengan sekolah dasar negeri, sekolah dasar swasta memiliki model simbolik dengan citra unggul. Model simbolik ini yang digunakan oleh orang tua sebagai patokan masa depan anaknya. Contoh konkret pendidikan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat itu melalui emansipasi wanita. Melalui pendidikan, pandangan tradisional bahwa wanita hanya berperan di ranah domestik dapur berubah. Kini, banyak wanita menduduki posisi kepemimpinan dan profesional karena akses pendidikan yang setara. Contoh pendidikan sebagai alat reproduksi sosial di masyarakat yaitu seperti sekolah elit vs sekolah pinggiran. Anak-anak dari keluarga kaya masuk ke sekolah dengan fasilitas internasional dan jaringan alumni yang kuat, yang nantinya menjamin mereka mendapatkan pekerjaan bergengsi. Sementara anak keluarga miskin masuk sekolah dengan fasilitas minim yang mempersiapkan mereka hanya untuk menjadi tenaga kerja kasar. Selanjutnya soal nomor 4. Menurut para ahli, lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Analisis peran masing-masing lingkungan pendidikan tersebut dalam membentuk karakter peserta didik, serta jelaskan apa yang terjadi apabila salah satu lingkungan tidak berfungsi secara optimal. Baik, yang pertama ada peran keluarga. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, masyarakat, atau pemerintah. Sekolah membentuk kelanjutan pendidikan keluarga karena anak-anak mendapat pendidikan pertama dan utama dalam keluarga.
Orang tua memiliki peran besar dalam membentuk kepribadian anak. Yang pertama yaitu kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anaknya. Kedua orang tua harus menjaga suasana rumah tetap tenang dan membantu anak-anak merasa nyaman. Saling menghormati antara orang tua dan anak-anak, membangun kepercayaan dan mengadakan pertemuan dan kumpulan keluarga. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan. Para sosiolog berteori bahwa keluarga adalah unit masyarakat yang sangat penting karena mereka percaya bahwa keluarga memainkan peran penting dalam kemajuan suatu negara. Pola asuh menentukan keberhasilan pendidikan anak dalam keluarga. Jenis pola asuh yang diterapkan orang tua pada anak sangat penting untuk menanamkan prinsip kebijakan pada anak. Yang terakhir ada kesalahan keluarga dalam mendidik anak mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi anak. Kesalahan pengasuhan anak akan berakibatkan pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Beberapa kesalahan orang tua yaitu pertama, orang tua kurang menunjukkan ekspresi kasih sayang, kurang meluangkan waktu untuk anak dan juga orang tua bersikap kasar secara verbal. Selanjutnya ada peran sekolah. Jika di lingkungan rumah atau keluarga, anak dapat dikatakan menerima apa adanya dalam menerapkan sesuatu perbuatan. Maka di lingkungan sekolah, suatu hal menjadi mutlak adanya. Sehingga kita sering mendengar anak mengatakan pada orang tuanya, "Mapa kata Bu Guru, Pak Guru begini bukan begitu." Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sekolah sangat besar dalam membentuk pola pikir dan karakter anak. Namun hal ini pun bukanlah sesuatu yang mudah tercapai tanpa ada usaha yang dilakukan. Untuk menjadi bapak dan ibu guru seperti dalam ilustrasi tersebut, butuh keteladanan dan konsentrasi perilaku yang patut diteladani. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan sekolah dan perannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah antara lain yang pertama yaitu pengajaran yang mendidik. Dengan kata lain, pengajaran simultan memungkinkan pencapaian tujuan instruksional bidang studi serta tujuan pendidikan umum lainnya. Dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik, perlu dicatat bahwa setiap keputusan dan tindakan guru selama kegiatan belajar akan memiliki dampak yang berbeda pada siswa. Yang kedua itu peningkatan dan pemantapan program bimbingan dan penyuluhan BP di sekolah. Seperti yang diketahui, fokus program BP adalah perkembangan pribadi siswa, terutama aspek sikap dan perilaku atau area afektif. Dalam pedoman kurikulum disebutkan bahwa kegiatan BP di sekolah berfokus pada pengembangan pribadi melalui pendekatan perseorangan dan kelompok. Siswa yang mengalami kesulitan menerima bantuan khusus untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Yang ketiga, ada pengembangan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah adalah salah satu sumber belajar yang memiliki berbagai sumber belajar, termasuk bahan pustaka. Diharapkan perpustakaan akan lebih aktif membantu program pendidikan. Perpustakaan dapat berfungsi sebagai mitra kelas dalam proses belajar mengajar dan sebagai tempat untuk mempelajari berbagai pengembangan sistem instruksional jika dilengkapi dengan perangkat keras yang memadai dan berbagai perangkat lunak. Dan yang terakhir ada peningkatan program pengelolaan sekolah. Khususnya dalam hal peserta didik, pengelola sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya berfungsi sebagai representasi dari suatu masyarakat berakhlak yang dicita-citakan oleh tujuan nasional. Yang terakhir ada peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam upaya pembentukan karakter anak-anak bangsa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang yang lebih tua yang tidak dekat dan tidak dikenal atau tidak memiliki ikatan family dengan anak, tetapi saat itu ada di lingkungan sang anak atau melihat tindakan si anak. Orang-orang inilah yang dapat memberikan contoh, mengajak atau melarang anak dalam melakukan suatu perbuatan. Para masyarakat dapat mengajarkan tentang norma-norma sosial budaya. Masyarakat sebagai pusat pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah memiliki karakteristik dan fungsi yang unik dengan ruang lingkup yang tidak jelas, berbagai bentuk kehidupan sosial dan budaya. Masalah pendidikan di keluarga dan sekolah tidak dapat dilepaskan dari prinsip sosial dan budaya yang dipegang teguh oleh masyarakat secara keseluruhan. Jika keluarga tidak optimal,
akan terjadi dampak muncul masalah haus kasih sayang atau kurangnya kompas moral. Meskipun sekolahnya elit, anak mungkin tumbuh menjadi pribadi yang pintar secara intelektual tetapi rapuh secara emosional atau tidak memiliki adab karena tidak ada teladan dari rumah. Dan jika lingkungan sekolah yang tidak optimal, anak mungkin memiliki moral yang baik dari rumah tetapi gagal mengembangkan disiplin profesional, wawasan luas, atau kemampuan bersaing. Hal ini dapat menyebabkan anak sulit beradaptasi dengan standar dunia kerja atau pendidikan tinggi. Dan jika lingkungan masyarakat yang tidak optimal, ini adalah risiko terbesar saat ini. Jika keluarga dan sekolah sudah baik, namun lingkungan pergaulan masyarakat atau media sosial menampilkan perilaku toksik seperti kekerasan atau pergaulan bebas, maka karakter anak dapat terdegradasi. Pengetahuan di sekolah akan dianggap hanya teori yang tidak relevan dengan kenyataan di jalanan. Selanjutnya soal nomor 5. Kurikulum seringkali mengalami perubahan seiring pergantian kebijakan pemerintah. Analisis dampak perubahan kurikulum yang terlalu sering terhadap 1. Guru, 2. Peserta didik, dan 3. Mutu pendidikan secara umum. Dampak terhadap guru seringkali mengenai beban administrasi dan adaptasi. Guru seringkali menghabiskan lebih banyak energi untuk memahami format administrasi baru seperti model RPP atau sistem penilaian daripada fokus pada inovasi pengajaran di kelas. Guru juga mengalami kebingungan metodologis. Perubahan yang terlalu cepat menyebabkan guru belum sempat menguasai satu metode secara mendalam, namun sudah dipaksa beralih ke metode lain. Dan tidak semua guru memiliki kecepatan adaptasi yang sama. Akibatnya terjadi ketimpangan kualitas pengajaran antara guru yang cepat belajar dan yang tertinggal dalam memahami kurikulum baru. Perubahan kurikulum bagi peserta didik yaitu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu pelajar dapat belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Sementara dampak negatifnya adalah perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah baru seperti menurunnya prestasi peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru. Hal tersebut sebagaimana menurut Elmore dan Case 1992 bahwa ketika kurikulum dikembangkan dan diimplementasikan di sistem persekolahan hingga ke dalam kelas, mekanisme pelaksanaan mempengaruhi praktik pembelajaran yang selanjutnya berpengaruh terhadap hasil peserta didik. Dampak terhadap mutu pendidikan secara umum yaitu ketidakpastian standar nasional. Mutu pendidikan sulit diukur secara jangka panjang karena alat ukur kurikulum sering berubah. Kita kehilangan baseline data untuk membandingkan kemajuan kualitas pendidikan dari tahun ke tahun. Dan juga terdampak pada pemborosan anggaran. Perubahan kurikulum menelan biaya negara yang sangat besar, mulai dari pencetakan buku teks baru, pelatihan guru secara massal, hingga perubahan sistem digital. Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur tersedot untuk biaya transisi birokrasi. Dan juga implementasi yang dangkal. Karena terlalu sering berubah, kurikulum cenderung hanya diterapkan di permukaan saja. Sekolah cenderung formalitas mengikuti aturan administrasi tanpa benar-benar mengubah substansi praktik pembelajaran di kelas. Itulah jawaban dari 5 soal yang telah diberikan oleh Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.